Nah, setelah ditenderkan menanglah saya. Nyatanya setelah dilakukan sertifikasi dengan standarnya PU, ya, duitnya itu nggak cukup. Dengan desainnya di awal. Iya, Anjuran kalau desain awal yang ditenderkan itu cukup landscape. Nah, nyatanya Itu dia yang kurang 25. sebenarnya nggak kurang 25. Kalau kita ngikutin standar gedung green building, sebenarnya rencananya ini kan gedung green building kualifikasi platinum tertinggi. Ini hampir 250. Jadi banyak yang disunati. Nah, nyatanya setelah dilakukan review desain, perubahan struktur segala macam, mengikuti kontur tanah dan harus bisa paling tidak dia kena bisa hanya gedungnya ini aja, pasar basah sama pasar kering nggak cukup. Ini dia ya? Iya, nggak cukup. Jadi otomatis banyaklah item-item kerja yang dihilangkan. Tapi fungsi untuk dia berbisnis sudah jalan. Yang hilangkan apa aja? Contoh, ya. Nah, Anjuran itu kan ruangan itu semua kan di keramik. Ruangan kiosnya untuk dihilangkan jadi keramik. Jadi jalannya jadi keramik. Di dalam itu lantai ini. Iya, biasa. Iya, jadi nanti siapa yang mau makainya, dia mau ganti lagi itu urusan dia. Ya. Nah, keramiknya itu mereknya Roman. Nah, kualitas yang bagus untuk. Yang di jalan ya? Ya, Roman semua. Keramik kita semua Roman. Cat kita semua Jotun. Jadi kalau spesifikasinya memang kualitas nomor 1. Nah, setelah Dalam itu juga. iya. Jadi kalau di dalam dia nanti, ini kan ruang terbuka terlindungi. Dipakailah Jotun merek Topsil. Topsil dia ekstrim dalam. Jotasil itu ekstrim luar. Jadi dia kalau jorok nanti cek aja, dibersihkan aja pakai air bisa. Nah, jadi karena kurang biaya ini, untuk biaya ini contoh lah kayak di pasar basah, dinding jualannya kita keramik, meja jualannya kita keramik, lantainya juga kita keramik, karena nggak cukup duitnya cuma meja jualannya aja. Jadi banyaklah item yang dikurangi, tapi fungsi jualannya bisa di luar landscape-nya. Udah, jadi ini untuk landscape-nya, ini saran dari kami Bu ya, nggak bisa kita lakukan bersama. Contoh, nggak karena kan gini Bu, sekeliling bangunan ini kan ada drainase. Dari bangunan kan masuk drainase, drainase ini kan nembak keluar. Otomatis ini kan ditimbun, butuh timbunan 50.000 kubik. Kalau kali 150 ribuan per kubiknya per pasang, itu sudah 8 kilo. Kan? Belum lagi drainasenya, belum lagi selasarnya, belum lagi pagarnya, belum lagi genset dan rumah gensetnya, belum lagi tempat ipalnya. Itu yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau dihitung dengan standar green building ini sampai 250 M. Ini cuma 72 tambah 5 Pak Dinta ya? 72,3 oleh Kementerian PU ditambahkan lagi 6,6. Satu kali ya? Akibat review desain ini otomatis ada waktu saya diperpanjang, dikasih 3 bulan dan ditambahi duit 6,6. Jadi kalau memang betul-betul mau berfungsi dia dengan standar layak lah Bu ya. Ini kan standar yang dibilang potongan-potongan Iya. dari keramik, Ya. dari ini semua. Supaya siap lah gedung ini bisa dipakai. Cuman persoalannya fasilitasnya kan nggak ada. Dibutuhkanlah anggaran 25. 25 ini tarif sama lagi. Landscape, pagar, pos jaga, rumah Ini masuk drainase. masuk. Dan itu dia? Iya. Udah masuk. Jadi sebenarnya gini Bu, kalau landscape ini gini, landscape ini ya, pos jaga,
pagar, Ya. halaman, rumah genset, itu sebenarnya landscape, fasilitas gedung kan. Oke. Nah, contoh lah kalau arsitektur itu kan ada arsitektur interior dan bangunan. Arsitektur landscape itu luar bangunan. Baru penerangan di luar ini kan perlu Penerangan juga belum masuk ini ya. Belum. Kok ini bangunan? Baru Pakarnya toh. aja. ikut ME, Iya. tapi dalam bangunan Instalasi listrik udah masuk kan? sudah. Tinggal penunjangnya ada di Iya. ini. Kalau untuk jualan sudah bisa jualan kalau siap. Sudah Cuma bisa. ya begini lah Persoalannya keadaannya ya. persoalannya begini, Bu. Buangan airnya mau kemana? Karena drainase satu masalahnya ya. Hancurlah. Iya. Drainase bisa dipasang, tentu kan ada penimbunan, Bu. Bulan yang tadi. Nah, setelah dia mau diapain lagi? Pasang kok, mau diapa? Inilah yang saya tanya. Desember selesai. Gimana nanti kerjaan kita dari Pemda, menggiring yang ini biar sekali jalan biar cepat selesai. Kalau saran saya begini, Bu. Ini sarannya, bulan 1 udah kita akan diskusi. Jadi kalau bisa bulan 12 sudah dipendekkan. Kan itu ya. Kalau segala macam. Sekarang kita sangat minimalis. Kalian tidak berfungsikan sama sekali. bisa, cuman kan hasilnya kan begini. Apa aja kita? Contoh lah, datang air hujan, Ya, mau buang kemana? Dari kamar mandi, mau buang kemana? sekarang kita dulu aja, Bu. Iya. Dari KPPD dan KPPD yang sebesar. KPPD ya. Boleh. Ya. Karena ini kalau mentok sih, orang dilakukan. Apalah pulang ini dia. Kan percuma nanti SP3 yang udah bagus semua. Inilah yang bisa. Yang bagian dalam ini toksi. Bagian luar, ya, enggak, itu nanti ornamen. Ciri khas tadi itu bunga. Enggak, jadi begini, Bu. Ini kan lakukan dibuka. Sirkulasi udaranya bagus, tidak ada masalah. Hah? Itu kan ada menariknya. Bukan, ini kan karena ngecek dulu pada 2020 dia. Nanti kalau udah selesai dia kan juga dibuka kan, ditarik. Kondisi dibuka semuanya, Bang? Iya. Lagian pun sirkulasinya aman karena ini diameter di belakang. Kosong. Ini nggak mau tertutup ya, Bu? Ini benar kan? Setelah dikendarkan, dievaluasi oleh tim di sana. Menanglah saya. Ya, maka takut-takutlah saya selama 2 bulan itu. Nggak terjadi. Ini sebelah semua itu. Jadi, nggak kuat. Jadi gini. Iya. Jadi kan fondasi itu kan tergantung beban dari atas. Nah, beban dari atas ini kan menekan tanah. Kan harus dilakukan sortir tanah untuk mengetahui tanah itu kekuatannya sampai mana. Jadi berarti karena keterbatasan anggaran lah itu kebijakan begini bisa itu. Bukan, setelah diperiksa, kan tadi kan dapatlah hasil perencanaan bentuknya berdasarkan data sortir tadi untuk kekuatan tanah. Diperiksa oleh tim Alifna, TU, ini nggak layak. Dirubah lagi ya. Ya. Maka ini desainnya ini untuk Pak lantai. Jadi kalau kita mau tambah ke atas lagi bisa. Contoh, lantai 2 itu di tanah saya ini apakah saya hilangkan. Saya keluarkan nanti oper 1 meter, mana tahu ada duit orang pekat lagi naikkan lagi, silakan. Jadi saya tahu.
Izin tanahnya, penggaliannya. Izin timbulannya itu sama. Bukan. Ini bangunan atap ini nggak boleh disetujuin selama 5 tahun karena penghilangan aset 5 tahun. Ini mah. Dari awal saya persiapkan dia. Iya. Saya angkat, saya keluarkan di sini. Tapi hujan nanti nggak bocor ya. Karena kan masih ada. Jadi sekarang lagi dihitung. Kalau ini atap dibilang cukup nggak duit yang lebih indah? Ya. Karena begini, ada juga jadi gini, ini di sini bangunannya strukturnya kekuatannya 4 artinya ini kan bukan 17 dia lah kan kita naik satu lantai lagi mampu dia nandukan kekuatannya. Rencana kan mau saya hilangkan atapnya jadi pembeton. Jadi kan enggak, jadi gini atapnya kan betul besar, uang atap kan ada, itu enggak uang atap ini dijadikan beton. Jadi kalau orang kan saya gunakan lah nanti overfitnya 1 meter bertiga, saya cor dia, nanti kalau orang itu mau sahur sudah keluarkan itu sama musuh. Dagang kita Satu pedagang dikasih berapa? Apa? Satu pedagang. 1 kali 1,5 meter. Ini satu ya? Ya. Nanti sekitar segini satu orang. Ya? Nanti ini ada naik lagi dia Bu, satu batu, ini lagi keramik. Juga di situ pun nanti ada dindingnya juga. Di sini pun ada dinding Ini pemisah. saluran air sini ya? Iya, ke bawah. Jadi ini pun ada sekat-sekatnya ini. Ada Jadi setelah naik airnya ke situ mana? Nah. Ini nanti dicor dia. Nah, nanti pihak pedagang kalau ini mau dijadikan tempat gudangnya, dia tinggal bikin pintu. Nanti ada satu pedagang itu punya 2 ini ya, deketan air. Ya. Ini kan dia sambungannya kemari, buat kemari. Ini buang ke itu dia. Oh, sudah ke sana ya? Di dalam bangunan ini, Mas. Jadi ini kemparet anak. Drenase anak. Ada drenase. Sengnya? Iya. 5 mili? 0,5? Iya, ya. 0,5. Disinilah nanti drenase induknya. Inilah drenase induk. Jadi semua parit itu kemari. Dari sinilah buang. Ini Ya. ya. Nah, buangan dari sini kan keluar. Sekeliling bangunan ini ada parit. Karet ini sudah termasuk apa masih yang di 25 itu? Parit luar 25. Yang di dalam 25 ya? Di luar 72. Itulah buangan dari sini. Makanya kita nggak bisa Bukan jualan. 72 lagi, Bu, 78,9. Oh iya, setelah penambahan ya. Makanya kita nggak bisa jualan sebelum ada karet itu ya. Iya, ini paling besar. Ini nanti keluar.
Dari balai kan mengatakan 807, 507 kios, 300 los. Iya, mungkin abang bisa ada nggak? Kan ini yang kerja Pak. Kita bisa bertambah lagi. Itunya saya katakan, saya pernah diskusi sama Bang Don dari awal dulu kan. Udah saya mau bantu kalau ada rencana pengembangan, udah contoh lah. Nah, sebelah sana ke depan kan lantai 2. Udah atapnya, itu mau saya hilangkan atapnya. Jadi kalau kita punya duit kan naik ke atas. Oh iya. Ya. Itu solusinya Mas ya. Satu, kedua, pernah juga diusulkan bagian belakang itu kita keluar ke nomor 3 Pak. Jadi kalau mau nyambung, tinggal pecah betonnya, sambung besi ya. Artinya satu sisi dia kan strukturnya udah terhemat. Itu rencana, cuman ya untuk ke belakang sudah nggak bisa lagi, tinggal ke atas inilah. Itu pun yang lantai 2, kalau yang lantai 3 nggak mungkin orang jualan ke lantai 4. Nggak laku pasti. Tinggal yang depan aja Bu. Nah, tinggallah kita mau mengejar kalau prototipe ke belakang tadi. Prototipe itu tadi 200 berapa? 250 sampai 300. Tanahnya, Anggaran 6 sampai 7 miliar. tanahnya Bu sudah bersertifikat. Ukuran kios Sama. Kalau prototipe dia sama Bu. sama ya. Sama semua. Dan tapi yang 250 itu sudah kering dan basah. Ya. Jadi kalau itu dapat Bu udah aman, teratasi semua persoalan. Kasihan ya. Kasihan renovasi kemarin pindah-pindah banyak yang pelanggan. Jadi gini Bu, Cepat. kita ada di dalam ini bangunan selesai. Tapi apakah bisa kita fungsikan, kita menunggu Ya. gerakan pecahan tubuh, apa dari DBH atau dari pusat mana atau dari APBD. Enggak, jadi ya ini saran Bu ya. Kejarlah anggaran listrik. Di samping saya udah pernah bilang sama Bang Don, mungkin bulan 9 kan udah main ini finishing. Udah, saya minta orang Pemkab Madinah ada yang terlibat untuk ME-nya, mekanikal elektrikal. Begitu saya keluar, saya udah latih mereka untuk mengoperasionalkannya. Iya, bendera ada semua. Personilnya Karena ini ada pemadam kebakaran. Enggak kayak ininya segala macam itu perasaan. Kepada Pak Wabub setelah keliling tadi kalau kami tahu papan merek ada di depan itu progres daripada apa ini semua 330 hari dengan anggaran 71 miliar lebih. Ini Ibu melihat sebagai wakil bupati progres yang terlihat sekarang ini bagaimana menurut Ibu? Apakah tepat waktu atau bagaimana? Sesuai diskusi kami tadi dengan beberapa dinas terkait dan juga Pak Juntak di sini, estimasi kita selesai tepat waktu dengan banyak pertimbangan, dan kami percaya ini akan tepat waktu karena memang sudah ada berapa persen ini Pak? Sudah menuju 60-65%. Jadi di bulan 9 estimasi 60-65%. Begini kondisinya 65%. Jadi nanti di bulan 9 harapan kita itu finishing. Bulan 9 itu finishing, bulan 12 mudah-mudahan sudah selesai. Tadi juga saya kasih pertimbangan mengenai iklim Indonesia, termasuk Mandailing Natal, pertimbangkan curah hujan. Dan nanti gara-gara curah hujan terbengkalai lagi. Yang kedua Bu, panjang tadi pihak perusahaan saya dengarkan memberikan keterangan, lebih banyak mengeluh. Keluhan apa aja itu? Sebetulnya ada Terutama kekurangan anggaran. ada miskomunikasi atau mungkin misdesain di awal dengan apa yang ada di kontrak. Kita pun tadi sempat agak sedikit kecewa mendengar ada pengurangan, ininya tidak jadi ini, tapi kita pahami memang yang di awal itu besaran anggarannya segini, yang turun itu anggaran kita segini. Jadi kita sudah melihat perbedaan anggaran ini, ya inilah hasilnya. Ada beberapa pemotongan atau pengurangan. Contohnya misalnya seharusnya di pasar basah itu semua di keramik. Jadi dengan anggaran sekitar 78,6 apa 8 itu jadi hanya lantai tempat jualan daging, ikan atau ayam itu yang dikasih keramik. Nah
Nah, pengurangan-pengurangan seperti itu bukan pengurangan item utamanya. Jadi untuk tetap berjualan bisa. Jadi yang kita kurangi itu adalah fitur, bukan yang utamanya. Bukan Bu, Kalau kapasitas untuk penampung pedagang ini Bu, ada berapa jumlahnya? Di sini kurang lebih 850-an kalau tidak salah. 850. Iya. Tapi kita ada anggarkan prototipe di belakang nanti. Kurang lebih ada 250-an nanti, jadi kita bisa mengimbangi pasar baru yang kebakaran. Diprediksi kapan ini rampung pembangunan pasar baru ini? Kalau pembangunan ini di bulan 12, cuma kan masih ada kendala mengenai IPAL, mengenai landscape, mengenai pagar. Ini kita berkoordinasi dengan dinas terkait, kita berkoordinasi dengan Pemprov, juga pusat. Harapan kita penunjang seperti jalan, drainase, landscape yang tadi ini dimulai di bulan Januari. Jadi berapa mungkin tadi kekurangan anggarannya Bu? kurang lebih 22 miliar 22 miliar. Itu tadi yang terutama untuk landscape. untuk landscape masuk drainase, jalan. Tak mungkin kita buka jualan ini nggak ada pembuangan airnya. Jadi harapan kita pedagang masuk ke sini nyaman. Tadi saya dengar sekilas dari pihak perusahaan Bu, ada kebijakan merubah beberapa item. Itu memang sudah dapat persetujuan dari pihak konsultan Mungkin atau menjawab pihak ini dinas bisa terkait? lebih Pak ini. Kalau Jadi mengenai begini, kita kan konsultan kita ini adalah manajemen konstruksi. Ah, Nah, manajemen konstruksi ini karena kontrak kita harga satuan itu bisa dirubah, tapi yang penting duitnya nggak nambah dan fungsi bangunan itu nggak berkurang. Udah itu aja. Tadi ada yang berubah sampai misalnya keramik tidak dipasang, itu memang dibenarkan Pak? Hah? Memang dibenarkan. Sekarang kan begini, anggaran itu kan nggak cukup. Dari mana mau ditarik? Kalau kita minta tambah, ada peraturan maksimum tidak boleh lebih dari Tidak melalui 10%. adendum Pak? Adendum tetap Adendum. dilakukan. Cuman kalau mau nambah duit kan nggak mungkin lebih dari 10%. Sehingga item kerja yang tidak vital kita hilangkan, tapi berfungsi. Itunya dia. Oke, terima kasih Pak Rahman Simanjuntak ya. Ya. Ini Om Rahman Simanjuntak, tokoh ini di Mandailing Natal ini. Kami wakil bupati kami tadi sudah estimasi, sudah menyampaikan, entah dari Bapak yang menyampaikan tadi Desember sudah selesai ini. Tapi saya bukan orang teknis. Saya ingin pernyataan dari Pak Rahman Simanjuntak. Progres ini apakah selesai ini di Desember 2021? Selesai, Pak. Penjelasannya dari kondisi yang ada kira-kira gambarannya bagaimana Pak? Ya. Gambaran supaya bisa selesai di 2021. Ini belum finishing, kalau finishing nanti kan makin Sudah lambat. finishing. Apa namanya? Sudah finishing. Sudah finishing ini? Mohon maaf Pak ya. Ini batu bata finishing. Ya. Yang di sana kan kalau pasar Bukan basah finishing itu Pak, setelah dia plester dan aci, begini. cat dan segala macam. Begini, pekerjaan itu kan ada struktur, Ya. ada arsitektur, ada mekanikal, ada elektrikal, ada landscape. Ini udah finishing Pak ya? Ya. Udah finishing. Kalau udah kerja arsitektur itu udah finishing. Ya. Nah, contoh lah kayak pasar basah, itu kondisi udah sekitar 85% 85%. pasar basah. 65% juga ya. Iya. Nah, Jadi udah bisa lah ini kami bikin ini Desember 2001 pasar Aman. baru penyebulan Aman. selesai gitu kan? Aman. Jangan nanti dibohongin. tapi belum bohongin bisa kami. dipakai. Belum bisa dipakai. Kapan bisa Pak? Hah? Ditempati. Kapan bisa ditempati gudang? Inilah yang sedang kami bahas sama Ibu. Jadi yang tadi saya jelaskan, yang 22 miliar itu perlu landscape. Landscape itu apa? Penunjang. Yang tadi saya jelaskan, yang 78 ini belum termasuk IPAL-nya, pembuangan. Belum termasuk pagar, belum termasuk jalan. Tak mungkin bangunan selesai, tapi di fasilitas bangunan. penunjang ya masih seperti ini, tak mungkin kita persembahkan sama masyarakat. Nah, jadi bangunan pasar selesai bulan 12, penunjang, sarana penunjangnya ini memakan biaya estimasi 22 miliar. Inilah yang mau kita godok, sumber dananya dari mana. Jadi demi kepentingan masyarakat banyak, udah hampir 3 tahun ini kebakaran, kita akan kebut ini sesegera mungkin selesai. Tapi pembangunan penunjang itu estimasi setelah selesai bangunan. Terima kasih. Ya, semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saat ini saya berada di lokasi pembangunan pasar baru. Baru saja Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, Bu Atika Asmi Utami Nasution, melakukan peninjauan sekaligus kunjungannya ke pembangunan pasar ini.
di mana dari gang ke gang oleh Ibu Wakil Bupati telah melihat kondisi real. Entah apa yang ada di dalam hati Bu Wakil Bupati, kami belum tahu karena kami belum langsung melakukan wawancara kepada beliau. Tetapi yang jelas sesuai dengan penjelasan daripada Direktur Utama PTBM, Bethesda Mandiri, kepada kami, bahwa saat ini pembangunan Pasar Baru Panyabungan inilah kondisinya. Kita lihat di belakang kami, sesuai pengakuannya pembangunan ini sudah finishing. Tetapi kami melihat sesuai dengan estimasi yang diberikan kepada mereka, Desember katanya ini selesai pembangunan daripada pasar baru ini. Inilah kondisinya. Apakah mungkin ini yang dinamakan finishing atau memang ini sudah bisa selesai Desember 2021 ini? Masyarakat Mandailing Natal lah yang bisa menjawab, khususnya para pedagang yang akan menempati tempat ini. Artinya kami sampaikan ini, apakah ini PTBM ini bohong di depan Wakil Bupati, kami belum tahu. Tetapi mari kita tunggu secara bersama-sama bahwasanya Desember 2021 ini atau sekitar beberapa bulan lagi ini akan selesai dibangun sesuai dengan jadwal yang ada diberikan oleh pemerintah sebagai pelaksana PTBM. Mereka mengaku Desember 2021 akan selesai. Mari kita lihat secara bersama-sama apakah PTBM ini bohong atau tidak. Atau memang ada lagi nanti pertambahan waktu ataupun adendumnya, kami belum dapat penjelasan. Tapi inilah kondisi pembangunan Pasar Baru Panyabungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe